Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Putri, selaku dosen mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai value for money audit. Anggota kelompok 12 yaitu ada Mbak Herlis Dwi Prasetyani dengan NIM 382031 dan saya sendiri Hindu Nadia Magiti dengan NIM 382002 32. Disampaikan oleh Mbak Herlis Dwi Prasetyani, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Indun. Kita langsung topik pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua karakteristik value for money, yang ketiga audit ekonomi, efisiensi, dan aktivitas. Yang keempat, kategori kegiatan dan syarat audit kinerja, 5 syarat menjadi audit, 6 standar audit pemerintah atau SAP tahun 1995. Selanjutnya, yang pertama pendahuluan. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka diperlukan perluasan sistem pemeriksaan. Tidak sekedar konvensional audit, namun perlu juga dilakukan value for money audit. Dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan. Sedangkan dalam pendekatan baru ini, selama audit keuangan dan kepatuhan perlu juga dilakukan audit kinerja atau performance audit. Performance audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit ekonomi dan efisiensi disebut manajemen audit atau operasional audit. Dengan audit efektivitas disebut program audit. Selanjutnya, 2. Karakteristik value for money audit. Selanjutnya, audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan aktivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan audit kinerja tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam, karena definisi audit kinerja sebagai suatu proses dapat diturunkan dan dari definisi audit keuangan. Audit kinerja memfokuskan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas keekonomisan dan efisiensi operasi. Aktivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan keputusan terhadap kebijakan, peraturan, dan ekonomi yang berlaku menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Selanjutnya, 3. Audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi memiliki arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya atau input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya sekecil-kecilnya. Audit ekonomi efisiensi bertujuan untuk menentukan satu, apakah suatu entitas telah memperoleh perlindungan dan menggunakan sumber dayanya, seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor, secara ekonomis dan efisiensi. Yang kedua, penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengolah sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi. Selanjutnya,
Pada audit ekonomi dan efisiensi, ukuran output idealnya ditentukan secara spesifik oleh organisasi yang bersangkutan dan ukuran tersebut digunakan untuk mengukur kinerja manajer. Akan menyimpang bila auditor mengukur efisiensi berdasarkan kriteria yang tidak digunakan oleh manajer dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan menurut Audit Commission atau 1986. Efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan tujuan. Audit efektivitas tujuan untuk menentukan yang pertama tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, yang kedua kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, yang ketiga apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang rendah. Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi jasa atau konsumen. Untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan harus didasarkan pada kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan top manajemen dan beda membuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Selanjutnya, yang keempat, kategori kegiatan dan syarat audit kinerja. 3 kategori kegiatan value for money. Yang pertama, pay product, VFM, pekerjaan value for money audit yang merupakan tujuan sekunder di samping pekerjaan utama yang lebih penting. Pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan atau tugas yang lainnya. Tipe pekerjaan ini berupaya untuk menghemat penghematan dengan jalan melakukan sedikit perubahan dalam praktik kerja. Perubahan yang dilakukan mungkin hanya sebagian kecil, tapi seringkali memiliki manfaat yang substansial. Yang kedua, an-arrangement review. Pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money. Dalam organisasi yang memberikan jasa kompleks, operasi yang ekonomis, efisien, dan efektif behavior dapat dilakukan jika terdapat serangkaian peraturan formal untuk mengontrol penggunaan sumber daya. Yang ketiga, performance review. Pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria atau pembanding yang valid. Penilaian terhadap kinerja klien dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan kinerja masa lalu, target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau kinerja organisasi jenis lainnya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja. Untuk melakukan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik diperlukan beberapa syarat, antara lain yang pertama, auditor atau orang atau lembaga yang melakukan audit, auditor atau pihak yang diaudit, dan resipien atau pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara auditor atau subordinate dan audit resipien atau otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga, independensi antara auditor dan auditor. Dan yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditor untuk auditor resipien. Auditor sering disebut pihak pertama dan memegang peranan utama dalam melaksanakan audit kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. Materi yang kelima adalah syarat menjadi audit. Syarat menjadi seorang auditor sektor publik. Bagaimana profesi lainnya, untuk menjadi seorang auditor sektor publik diperlukan beberapa syarat, antara lain, yang pertama, seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan atau audit dengan syarat yang pertama, mempunyai pemahaman tentang akun-akun yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menaati undang-undang yang ada. Yang kedua, auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit. Dan yang ketiga, auditor dapat memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, dan efektif. Syarat yang kedua adalah
Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku, dan syarat yang ketiga adalah seorang auditor harus dapat melakukan audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi-organisasi sektor publik, terutama yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Materi yang keenam adalah Standar Audit Pemerintah atau SAP tahun 1995. Syarat audit pemerintah atau SAP tahun 1995 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama standar umum, yang kedua standar pekerjaan lapangan audit kinerja, dan yang ketiga standar pelaporan audit kinerja. Yang pertama standar umum. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi atau lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik, harus independen secara organisasi maupun pribadi, bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar prinsipnya yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. Setiap organisasi atau lembaga audit yang melaksanakan audit yang berdasarkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten atau pengendalian mutu ekstern. Yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan audit kinerja. Yang pertama ada perencanaan, yaitu pekerjaan harus direncanakan secara memadai. Dan yang kedua, supervisi, atau staf harus diawasi dengan baik. Yang ketiga adalah standar pelaporan audit kinerja, di mana standar pelaporan audit kinerja ini berisi 5 hal, yaitu yang pertama, bentuk, yang kedua, ketepatan waktu, yang ketiga, isi laporan, yang keempat, penyajian laporan, dan yang terakhir, distribusi laporan. Audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Terdapat 3 aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, yaitu yang pertama pengawasan, yang kedua pengendalian, dan yang ketiga pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh pihak di luar eksekutif. Pengendalian dilakukan oleh pihak yang independen. Pemberian wewenang harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian. Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian intern. Pengawasan oleh DPR atau DPRD dan masyarakat harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan. Permasalahan audit kinerja lembaga pemerintah di Indonesia. Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab akan membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pengawasan yang mendasar adalah dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kepercayaan kepada auditor untuk memeriksa lembaga pemerintah telah menjadi bagian penting bagi terciptanya akuntabilitas publik. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka memberantas praktik KKN, pemerintah bersama DPR kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut kemudian menjadi landasan hukum dibentuknya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. Dengan demikian, untuk mengawasi jalannya pemerintah, saat ini terdapat lembaga-lembaga pengawas dan pemeriksa yang sifatnya independen, yang memiliki tugas yang berbeda-beda, di antaranya terdapat Badan Ombudsman, KPKPN, dan BPK. Reposisi lembaga pemeriksa. Adapun kelemahan dalam audit pemerintah di Indonesia, yang pertama, tidak tersedia indikator kinerja yang memadai. Untuk menciptakan lembaga audit efisien dan efektif, maka diperlukan reposisi terhadap lembaga audit yang ada. Reposisi yang dimaksud berupa pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari lembaga-lembaga pemeriksa pemerintah tersebut. Apakah auditor internal atau auditor eksternal? Terkait dengan masalah struktur lembaga pemeriksaan, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Lalu, apa itu audit internal dan eksternal? Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Sedangkan audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang berada di luar organisasi yang diperiksa. Materi yang terakhir adalah
Kesimpulan, tujuan value for money adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, efektivitas. Pada dasarnya, merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya yang membedakan VFM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit, kelemahan dalam melakukan audit pemerintah di Indonesia adalah yang pertama, kelemahan bersifat melekat karena tidak adanya indikator atau kriteria kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah dan belum adanya standar akuntansi pemerintah yang baku. Lalu yang kedua adalah terakhir terkait dengan masalah struktur lembaga audit pemerintah pusat dan daerah-daerah di Indonesia karena banyaknya lembaga pemeriksa fungsional yang overlapping satu dengan lainnya sehingga menyebabkan pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan efektif. Oleh sebab itu, perlu reposisi lembaga pemeriksa dengan adanya auditor internal dan eksternal untuk membedakan peran masing-masing reposisi akan efektif jika masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.